Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat, lingu nalatai, salam sujud karendem malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, saya Dili Setiawan, beserta partner saya, yaitu Joko Rizkonusa Akbari. Kami berdua akan mempersembahkan sebuah video yang menjelaskan kembali tentang bab 5 Sejarah Indonesia yang berjudul Dinamika Politik dan Ekonomi di Indonesia pada masa Reformasi. Saya Denny Setiawan sebagai orang yang membacakan kembali materi tersebut, serta Joko merupakan orang yang membuat PPT ini. Jadi kami bagi tugas, Bu. Sekian dari saya, mari kita lanjut ke materinya. Oke, di sini ada daftar isi, yaitu pertama runtuhnya masa Orde Baru, dan kedua yaitu ada kebijakan pada masa reformasi. Oke, pertama-tama kita akan membahas sejarah singkat masa Orba atau Orde Baru. Orde Baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soeharto yang berlangsung selama 32 tahun, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah tekanan massal dan protes mahasiswa yang menuntut reformasi politik. Pengunduran dirinya mengakhiri pemerintahan otoriter Orde Baru tersebut. Jadi, ya intinya Orba itu merupakan masa di mana Soeharto memerintah Indonesia atau menjadi presiden di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor runtuhnya masa Orde Baru. Di sini kami menemukan 6 faktor ya guys. Yang pertama, penyimpangan UUD 1945. Tahukah teman-teman salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru adalah penyimpangan UUD 1945? Kenapa? Menurut UUD 1945, sistem perekonomian yang dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi, namun kenyataannya dikuasai sebagian orang saja. Di era Orde Baru, perekonomian justru dikuasai oleh konglomerat dan terjadi monopoli ekonomi. Dengan kata lain, sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia ini merupakan sistem kapitalis, dan itu sangat berlawanan dengan kehendak UUD 1945, yaitu menginginkan sistem perekonomian dengan asas demokrasi ekonomi guys. Selanjutnya yaitu dua pola pemerintahan terpusat. Pemerintahan pusat memegang peran penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan di era Orde Baru. Diketahui adanya pembangunan yang tidak merata ini menyebabkan terjadinya kesenjangan di tiap daerah. Tak hanya itu saja, bahkan pendapatan daerah pun diangkut ke pusat dan pemerintahan daerah tidak bisa mengutarakan protes. Hal ini berdampak pada penduduk lokal atau daerah yang merasa dianaktirikan akibat pengambilan sumber daya alam besar-besaran. Contohnya, dampak ini terlihat pada Irian Jaya yang kemudian ingin merdeka dari Indonesia karena sumber dayanya yang diambil secara terus-menerus. Lalu ada ketiga, krisis moneter. Pada masa Orde Baru, hutang luar negeri yang dimiliki Indonesia memperparah kondisi keuangan negara. Hutang tersebut tidak hanya milik pemerintah, melainkan juga merupakan hutang milik pihak swasta. Jadi nggak cuma pemerintah guys, tapi pihak swasta juga ikut andil loh. Melemahnya uang rupiah terhadap dolar Amerika di era Orde Baru ini diakibatkan oleh krisis yang melanda Asia Pasifik. Hutang luar negeri yang banyak menggunakan mata uang tersebut membuat keadaan ekonomi Indonesia makin terpuruk. Selanjutnya yang keempat ada praktik KKN. Apa sih KKN itu? Bukan kuliah kerja nyata guys, tetapi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Adanya praktik KKN atau kolusi korupsi dan nepotisme tadi yang dilakukan pemerintah membuat berkurangnya rasa simpati masyarakat. Selain itu, para investor juga menarik modal yang awalnya ditanamkan di Indonesia, sehingga membuat negara ini terjebak dalam krisis berkepanjangan. Hal ini membuat banyak aksi unjuk rasa yang dilakukan sehingga membuat para warga itu semakin berkurang rasa kepercayaannya kepada pemerintah. Jadi warga-warga itu mulai kurang percaya guys kepada pemerintahan karena kelakuan si pemerintah tersebut sendiri.
Aksi unjuk rasa dan kerusuhan ini terjadi di sejumlah daerah seperti Semarang, Medan, Solo, Yogyakarta, hingga Surabaya, guys. Selanjutnya ada yang kelima, tuntutan reformasi. Pada tuntutan reformasi ini kita akan mengambil salah satu contoh aja, yaitu kita akan fokus terhadap tragedi Trisakti, guys. Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti beserta dosen dan staf diikuti oleh lebih dari 10.000 mahasiswa pada 12 Mei 1998. Mereka meminta pemerintah melakukan reformasi di segala bidang, baik pemerintahan, ekonomi, maupun politik. Namun, aksi damai ini dinodai dengan adanya penembakan oleh aparat terhadap 4 mahasiswa Trisakti yang memicu aksi kekerasan. Hal inilah yang membuat Indonesia jatuh terpuruk dalam krisis dan menjadi catatan terburuk dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sorry typo, guys. 6. Diskriminasi. Pada era Orde Baru, terjadi sikap diskriminatif pemerintah terhadap keturunan Tionghoa. Sejak 1967, warga Tionghoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing serta tak diakui sebagai WNI, guys. Mereka itu dianggap sebagai orang asing tapi ada di Indonesia, guys. Tidak dianggap sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Bahkan kedudukan mereka berada di bawah warga asli atau pribumi. Hal ini telah menghapuskan hak mendasar yang dimiliki warga Tionghoa. Hal ini diiringi dengan semakin kacaunya kondisi Indonesia waktu itu dan semakin menguatnya desakan pada Soeharto untuk mundur. Dan itulah tadi beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya masa Orde Baru, guys. Baiklah, kita akan memasuki penjelasan kebijakan pemerintahan pada masa reformasi, guys. Kita awali dengan era Bacharuddin Yusuf Habibie. Pada era Bapak ini, dimulai tahun 1998 sampai 1999, memiliki banyak sekali kebijakan sebenarnya. Namun, kami hanya mengambil 4 kebijakan Bapak B.J. Habibie karena durasi serta untuk 4 ini saja penjelasannya lumayan panjang. Jadi tanpa berlama-lama, yang pertama yaitu membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk kabinet baru bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang tertentu, guys. Selanjutnya yang kedua ada menjamin kebebasan pers. Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1994 tentang pemerintah dapat membatalkan surat izin usaha penerbitan pers atau SIUPP menjadi faktor yang menghalangi perkembangan pers pada masa Orde Baru. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, ketentuan pembatalan SIUPP dihapuskan. Kemerdekaan pers pada masa pemerintahan B.J. Habibie makin nyata dengan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU yang kemudian menjadi Undang-Undang Pers pada tanggal 13 September 1999. Undang-undang inilah yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. Meskipun pada masa pemerintahannya pers mendapatkan kebebasan, Presiden B.J. Habibie mengimbau pers agar dapat memisahkan antara informasi dan propaganda pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan sejumlah organisasi jurnalis, penerbitan surat kabar, dan percetakan pers. Selanjutnya yang ketiga, kami mengambil kebijakan referendum Timor Timur. Ini lumayan terkenal, guys. Kebijakan penting Presiden B.J. Habibie pada masa pemerintahannya adalah penyelesaian masalah Timor Timur dengan cara yang dapat diterima masyarakat internasional. Presiden B.J. Habibie menawarkan 2 pilihan kepada rakyat Timor Timur. Pilihan pertama adalah otonomi luas, sedangkan pilihan kedua adalah rakyat Timor Timur merdeka dan terpisah dari Indonesia. Berdasarkan hasil referendum, sebagian besar rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Pada 4 September 1999, Sekjen PBB Kofi Annan yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, mengumumkan hasil referendum di Timor Timur. Hasil referendum tersebut yaitu 79% penduduk memilih merdeka dari Indonesia dan sisanya yaitu 21% tetap memilih menjadi bagian Indonesia dengan status ekonomi luas. Sorry.
Menghadapi kenyataan tersebut, Presiden B.J. Habibie meminta MPR membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur sesuai hasil perjanjian New York. Ketetapan yang dimaksud adalah mengesahkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia secara terhormat. Yang terakhir, kami mengambil kebijakan otonomi daerah. Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah untuk mendekatkan negara dengan masyarakat. Otonomi daerah merupakan upaya dari Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antar pusat dan daerah. Selama ini, segala urusan pemerintahan dan keuangan terpusat di Jakarta. Akibatnya, banyak daerah penghasil sumber daya alam seperti Riau, Sumatera Selatan, Irian Jaya, dan Kalimantan hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan otonomi daerah, Presiden B.J. Habibie berharap Indonesia mampu keluar dari krisis ekonomi. Pada 20 Oktober 1999, MPK mengadakan rapat paripurna ke-13 dengan agenda pemilihan presiden. Beberapa calon presiden diantaranya yaitu Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Yusril Ihza Mahendra. Akan tetapi, Yusri Ihza Mahendra menyatakan pengunduran dirinya menjelang pelaksanaan voting pemilihan presiden. Melalui dukungan poros tengah, yaitu koalisi partai-partai Islam yang dipelopori oleh Amin Rais, Abdurrahman Wahid memenangi pemilihan presiden dalam pemungutan suara. Sementara itu, Megawati Soekarno Putri ditetapkan sebagai wakil presiden. Itulah beberapa kebijakan B.J. Habibie yang kami ambil. Oke, setelah Bapak Bacharuddin Yusuf Habibie, kita akan memasuki era Bapak Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 sampai 2001. Bapak Abdurrahman Wahid memiliki beberapa kebijakan, namun pada kali ini juga kami hanya mengambil 4 kebijakan. Yang pertama ada memisahkan Polri dan ABRI. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Polri dipisahkan dari militer, sehingga Polri dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pemisahan ini dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayanan masyarakat dalam bidang keamanan, dan pemisahan tersebut juga bertujuan melakukan reformasi ABRI sebagai penjaga pertahanan. Jadi Polri di bagian pelayanan keamanan dan ABRI di bagian penjaga pertahanan. Selanjutnya, pemerintah juga mengubah nama ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai TNI. Kebijakan kedua yaitu mengakui agama Konghucu dan menjamin hak hidup masyarakat Tionghoa. Pada tahun 1979, pemerintah mengeluarkan instruksi yang menyatakan Konghucu bukan agama, dan pemerintah tidak mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Itu zaman Soeharto, guys. Maaf batuk. Sejak saat itu, meskipun Konghucu tidak diakui, agama tersebut tidak dilarang oleh pemerintah. Etnik Tionghoa masih bisa memeluk agama tersebut walaupun tidak dapat mengadakan perayaan secara terbuka. Pada 17 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia, yaitu agama ke-6 kalau tidak salah. Salah satu bukti pengakuan agama Konghucu adalah diizinkannya perayaan Imlek di Indonesia, seperti yang baru saja terjadi kemarin, guys, karena video ini dibuat pada hari Minggu, Bu. Kondisi tersebut menunjukkan Presiden Abdurrahman Wahid menghargai pluralitas keragaman dan menjunjung tinggi toleransi, guys. Yang ketiga, ada mengatasi upaya disintegrasi Irian Jaya atau Papua. Dalam menghadapi tuntutan mengenai pelaksanaan referendum Irian Jaya, Presiden Abdurrahman Wahid menghendaki bentuk otonomi daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, Presiden Abdurrahman Wahid berangkat langsung ke Jayapura untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin lokal serta masyarakat Irian Jaya. Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.
Upaya tersebut menunjukkan pemerintah telah merespons sebagian besar keinginan masyarakat Irian Jaya. Yang terakhir, yaitu membangun kerjasama dengan negara lain. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berusaha melepaskan bangsa Indonesia dari kondisi kritis. Dalam kondisi tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya membangun kembali mitra ekonomi dengan negara luar. Presiden Abdurrahman Wahid melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif. Pada 3 bulan masa pemerintahannya, hampir semua mitra ekonomi di Indonesia di 4 benua telah dikunjungi. Kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi negara, yaitu memulihkan perekonomian dan mendorong aliran investasi ke Indonesia. Pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid mampu menjaga stabilitas perekonomian. Akan tetapi, di dalam perkembangannya, hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan koalisi poros tengah dan DPR tidak berjalan dengan baik. Presiden Abdurrahman Wahid pernah mengumumkan pemberlakuan dekret berisi pembubaran DPR atau MPR, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat, serta membekukan Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap pelaksanaan sidang istimewa MPR. Akan tetapi, dekret yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut tidak diakui oleh MPR. Parah guys. Selanjutnya guys, kita akan membahas era pemerintahan wanita hebat pada masanya, karena beliau merupakan satu-satunya presiden Indonesia perempuan yang pertama, dan sampai sekarang belum ada yang bisa seperti beliau, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri yang menjabat pada tahun 2001 sampai 2004. Ibu Megawati Soekarno Putri memiliki beberapa kebijakan, dan di sini seperti biasa kami hanya mengambil 4. Yang pertama yaitu membentuk agenda pemerintahan melalui kabinet gotong royong. Presiden Megawati Soekarno Putri dan Hamzahas mengawali tugasnya dengan membentuk kabinet gotong royong. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kabinet ini disebut Zaken Kabinet karena 2/3 menterinya dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Selanjutnya, melakukan reformasi di bidang politik dan hukum. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung atau MA sebagai lembaga bersifat independen. Merencanakan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan melakukan kebijakan reformasi, salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan hakim. Untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikenal dengan KPK pada 27 Desember 2022. Selain KPK, pemerintah membentuk pengadilan khusus untuk kasus korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Pemerintah juga meningkatkan kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan yaitu BPKP sebagai auditor internal, termasuk melakukan audit bagi badan usaha milik negara dan daerah. Yang ketiga ada melakukan reformasi di bidang ekonomi. Pemerintah Presiden Megawati Soekarno Putri masih mewarisi berbagai krisis ekonomi pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi seperti mengajukan penundaan utang, menaikkan pendapatan per kapita, melakukan privatisasi BUMN, dan meningkatkan kinerja ekspor. Yang terakhir, yang merupakan salah satu kebijakan yang menunjukkan kesuksesan beliau adalah melaksanakan pemilu 2004. Salah satu keberhasilan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam memperbaiki pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah menyelenggarakan pemilu pada tahun 2004. Pemilu diikuti 24 partai politik dengan sistem perwakilan berimbang. Pemilu 2004 diselenggarakan 2 tahap untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden. Oke, selanjutnya kita akan memasuki kebijakan pemerintahan era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau kita semua kenal dengan singkatan SBY. Bapak SBY ini menjabat selama 2 periode dengan wakil yang berbeda pula tentunya.
Pertama, pada periode 2004 sampai 2009 itu beliau bersama wakilnya yaitu Yusuf Kala. Dan periode kedua itu pada tahun 2009 sampai 2014 bersama wakilnya yaitu Bapak Budiono. Karena beliau ini memiliki dua periode, agar waktunya tidak panjang dan singkat saja, kami mengambil dua kebijakan di setiap periode, sehingga ya empat totalnya. Pada periode pertama yaitu 2004 sampai 2009 bersama Bapak Yusuf Kala kami mengambil dua kebijakan, yaitu pertama membentuk beberapa lembaga baru di ranah eksekutif seperti apa? Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Yang kedua, kami mengambil kebijakan penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka atau GAM melalui MOU Helsinki. Sebagai informasi tambahan saja nih, kesepakatan Helsinki atau MOU Helsinki adalah sebutan umum yang dipakai di Indonesia merujuk pada nota kesepahaman antara pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, bermartabat bagi semuanya. Oke, yang terakhir, kita akan membahas kebijakan pemerintahan pada era Joko Widodo. Sama halnya dengan Bapak SBY, Bapak Joko Widodo juga memiliki jabatan selama dua periode dengan wakil yang berbeda. Periode pertama beliau bersama Bapak Yusuf Kala, yaitu pada tahun 2014 sampai 2019. Dan periode kedua, beliau bersama Bapak Ma'ruf Amin pada tahun 2019 sampai sekarang, yang sebentar lagi akan selesai dan akan dilaksanakannya pemilu pada tahun ini, yaitu tahun 2024. Dan mari kita memasuki pembahasan kebijakan-kebijakannya. Oke, seperti biasa kami hanya mengambil 4 kebijakannya dari dua periode Bapak tersebut. Yang pertama yaitu mengubah ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Pemerintah Jokowi berupaya untuk mengubah pola ekonomi Indonesia yang selama ini lebih banyak mengandalkan konsumsi menjadi lebih berbasis produksi. Hal ini dilakukan dengan mendorong investasi pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perindustrian, pariwisata, dan kelistrikan. Kedua, kebijakan subsidi BBM yang dialihkan untuk pembangunan. Pemerintah Jokowi mengalihkan kebijakan subsidi BBM untuk pembangunan dengan mengurangi subsidi BBM untuk kendaraan pribadi dan menambah subsidi untuk kendaraan umum dan sektor-sektor produktif lainnya. Ketiga, yaitu keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, dan penurunan pajak deposito. Pemerintah Jokowi memberikan keringanan pajak dan kemudahan perizinan investasi untuk mendorong investasi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menurunkan pajak deposito untuk mendorong masyarakat menabung di bank. Yang terakhir yaitu perluasan kredit usaha rakyat atau KUR dan perbaikan sistem pengupahan. Pemerintah Jokowi memperluas program KUR untuk membantu UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan sistem pengupahan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Nah, guys, itulah merupakan beberapa kebijakan-kebijakan yang ada pada beberapa era presiden-presiden di Indonesia. Oke, itulah beberapa penjelasan materi dari saya sebagai pembicara di sini dan teman saya Joko yaitu sebagai pembuat PPT. Mohon maaf apabila saya di sini terdapat banyak kesalahan kata, berbelit-belit, berbuih dan sebagainya sehingga suara saya terdengar tidak jelas. Mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada ibu dan teman-teman sekalian.